Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zulhalim dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Putri Herawati dengan NIM 215600024 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan KKN saya yang berjudul Perancangan Antarmuka Pengguna Aplikasi Persediaan Barang Berbasis Web dengan Metode User-Centered Design. Selanjutnya ada daftar isi yang berisi 5 bab. Bab 1 ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 simpulan dan saran. Masuk ke bab 1 bagian pertama mengenai latar belakang, di mana pengelolaan stok di dermaga baut mandiri masih dilakukan secara manual yang mengandalkan buku catatan sederhana. Nah, dari pengelolaan manual ini banyak menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan kurangnya efisiensi dalam memantau stok barang secara real time. Untuk itu diperlukan solusi, yaitu merancang antarmuka pengguna aplikasi persediaan barang berbasis web dengan metode user-centered design untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga kemudahan pemantauan stok di dermaga baut mandiri. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Di sini ada 4 masalah yang dibatasi, di mana yang pertama yaitu hasil penelitian berupa rancangan antarmuka pengguna aplikasi persediaan barang berbasis web dalam bentuk wireframe. Kedua, penelitian ini menggunakan metode user-centered design namun hanya sampai tahap ketiga yaitu product design solution. Yang ketiga, hasil penelitian ini sebagai fondasi untuk tahap evaluate design yang akan dilanjutkan pada tahap proses skripsi mendatang. Kemudian yang terakhir, menggunakan balsamic mockups untuk merancang desain wireframe yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang antarmuka pengguna aplikasi persediaan barang berbasis web yang mudah digunakan dengan metode user-centered design sehingga dapat mengatasi permasalahan pengelolaan stok di dermaga baut mandiri. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, merancang antarmuka pengguna aplikasi persediaan barang berbasis web yang responsif dan mudah digunakan. Kedua, menerapkan metode user-centered design untuk memastikan desain sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, menggunakan balsamic mockups untuk membuat wireframe antarmuka yang mudah digunakan. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu penelitian terdahulu, di mana di sini saya mereview 5 jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian saya dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Kemudian ada kerangka pemikiran, diawali dari identifikasi masalah, kemudian masuk ke dalam solusinya yaitu perancangan antarmuka pengguna aplikasi persediaan barang berbasis web dengan metode user-centered design. Kemudian metode yang digunakan yaitu UCD, sehingga bertujuan atau menghasilkan aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna melalui pendekatan berbasis pengguna untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Di sebelah kiri ada gambar mengenai tahapan dari metode user-centered design, yaitu ada 4. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dan desain penelitian ini ada 3 tahapan saja dari metode user-centered design, di mana di tahap pertama yaitu specific content of use, kegiatan yang dilakukan observasi langsung, wawancara mendalam, dan pembuatan user persona. Kemudian di tahap kedua ada specific requirement, yaitu kegiatan yang dilakukan membuat user requirement, merancang sitemap, dan juga membuat use case diagram. Di tahap ketiga yaitu product design solution, yaitu desain wireframe menggunakan balsamic mockup. Kemudian ada teknik pengumpulan datanya, di mana yang pertama yaitu observasi. Observasi ini yaitu proses pencatatan manual di toko. Kemudian wawancara, melakukan kegiatan wawancara dengan pegawai dan juga pemilik toko. Dan yang ketiga ada studi pustaka, yaitu literatur terkait dengan metode UCD atau yang tadi sudah disajikan dalam kajian pustaka. Selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu hasil penelitian, di mana di sini ada tahap pertama yaitu tahap spesifik context of use, di mana hasil observasi dan wawancara ini merupakan sistem manual menimbulkan kesalahan pencatatan dan kehilangan data, sehingga perlu adanya user persona dengan kebutuhan pencatatan stok otomatis untuk mengurangi beban kerja manual, serta kendala yang dihadapi itu kesalahan pencatatan stok, sulit melacak barang keluar atau masuk.
Nah, dari user persona ini dapat diidentifikasi kebutuhan pengguna menjadi dasar perancangan antarmuka aplikasi. Dan juga hasil wawancara ini menunjukkan fokus utama yaitu efisiensi dan kemudahan akses data stok. Dari gambar user persona ini saya mengambil admin sebagai pengguna aplikasi yang akan dirancang nantinya. Kemudian masuk ke dalam hasil penelitian tahap kedua yaitu tahap specific requirement. Di sini ada dua gambar yang saya sajikan, di mana sebelah kiri merupakan sitemap aplikasi, di mana dimulai dari login, halaman dashboard, kemudian ada profil, master data, supplier, dan juga laporan. Nah, kemudian di sebelah kanan ada gambar use case diagram, di mana ada dua aktor di dalamnya yaitu admin dan juga pemilik toko. Nah, admin dan pemilik toko ini sama-sama bisa melakukan login dan logout, kemudian bisa update profil. Kemudian admin ini bisa mengelola data barang masuk dan juga keluar, dan bisa mengelola data supplier. Sedangkan dari aktor pemilik toko ini dia bisa mencetak laporan data barang masuk dan keluar, dan juga data supplier. Nah, sitemap ini memberikan gambaran alur aplikasi persediaan barang yang logis, sedangkan use case diagram membantu memetakan interaksi pengguna dengan fitur utama. Masuk ke hasil penelitian dengan tahap ketiga yaitu tahap product design solution atau desain wireframe-nya. Di sini saya mengambil beberapa halaman saja. Yang pertama yaitu halaman login. Nah, ini login untuk admin dan juga untuk pemilik toko saya buat sama ya. Di sini memasukkan username dan password. Tuh, kemudian di halaman dashboard ini bisa menampilkan data stok, data barang yang tersedia, data barang yang hampir habis, dan juga data barang yang sudah habis. Kemudian ada grafik juga barang masuk dan keluar setiap hari, minggu, atau bulan. Kemudian ada di sini ada untuk form untuk input data barang, di mana ada memasukkan kode barang, nama barang, ukuran, dan juga stok barangnya. Kemudian di sini ada halaman untuk tampilan data barang yang sudah di-input tadi. Oke, masuk ke bab 5, bab terakhir, yaitu yang pertama ada simpulan, di mana rancangan antarmuka pengguna ini berhasil didesain wireframe aplikasi berbasis web, kemudian menjadi solusi praktis untuk menggantikan pencatatan manual di dermaga maut mandiri. Kemudian metode yang digunakan yaitu ada 3 tahapan: specific context of use, specific requirement, dan juga product design solution. Dan dari penelitian ini berfokus pada analisis kebutuhan dan desain wireframe saja, belum mencakup implementasi dan juga integrasi sistem. Dan terakhir ada saran, di mana yang pertama yaitu melanjutkan ke tahap evaluasi desain dalam metode user centered design. Nah, evaluasi ini melibatkan umpan balik langsung dari pengguna untuk memastikan desain dapat digunakan dengan baik sebelum implementasi. Kemudian saran yang kedua yaitu selain membuat wireframe, membuat prototype high fidelity yang lebih interaktif. Nah, prototype ini memungkinkan pengguna merasakan pengalaman aplikasi secara langsung. Dan yang terakhir yaitu rencana implementasi aplikasi yang jelas untuk mengubah desain menjadi aplikasi fungsional. Nah, rencana ini juga memastikan keberlanjutan pengembangan aplikasi di masa yang akan datang. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.